Syariah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Video kali ini aku mau sharing sedikit informasi ke teman-teman semua mengenai logistik halal. Simak terus video ini ya. Sebelum kita mengetahui logistik halal lebih jauh lagi, tentunya kita harus mengetahui apa itu logistik halal. Jadi, logistik halal merupakan kegiatan fisik, penyimpanan, dan pengiriman barang yang dilengkapi dengan informasi dan komunikasi terarah antara pihak yang terkait di sepanjang alur supply chain dengan menerapkan konsep halal di dalamnya. Sebenarnya konsep dasar dari logistik umum dan logistik halal itu sama. Yang membedakan adalah pada logistik halal dilakukan dengan memastikan proses-proses dalam supply chain melakukan pemisahan muatan antara kargo halal dan kargo non-halal. Dalam hal ini juga meliputi proses logistik atau tracking. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari logistik halal, di mana tujuannya untuk menjamin kehalalan produk sepanjang aliran dalam supply chain. Selanjutnya, supply chain itu memiliki 3 prinsip yang mendasari pembentukannya. Yang pertama, ada terhindarnya dari kontaminasi. Tentunya produk atau barang halal harus terhindar dari bahan atau material yang haram. Lalu yang kedua, terhindarnya dari kesalahan. Yang ketiga, adanya jaminan bahwa operasional logistik konsisten terhadap konsep halal. Ketiga hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari kontaminasi silang dan memastikan bahwa sepanjang sistem logistik, produk tersebut terjamin kehalalannya. Selanjutnya, logistik halal ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada warehouse, di mana warehouse harus memastikan bahwa tidak terjadi percampuran fisik antara produk atau material halal dan non-halal. Yang kedua adanya special storage zone atau rak khusus antara produk halal dan non-halal. Yang ketiga adanya special cold room antara produk atau material halal dan non-halal. Selanjutnya ada transportasi, di mana alat transportasi tersebut harus bersih sebelum digunakan sesuai dengan hygiene standar. Selanjutnya transportasi tersebut juga tidak boleh ada percampuran produk halal dengan non-halal dalam case of full shipment, container, alat transportasi, shelf, and load carrier. Selanjutnya juga tidak ada percampuran halal shipment dengan non-halal pada satu kontainer atau alat transportasi. Yang ketiga ada terminal, di mana harus dipastikan bahwa terjadi pemisahan fisik antara kargo halal dan kargo non-halal di setiap proses terminal. Karena kita sudah membahas mengenai logistik, tentunya di dalam logistik itu berkaitan erat dengan supply chain. Kita juga harus tahu perbedaan dan persamaan dari logistik dan supply chain. Jadi, logistik dan supply chain ini ternyata memiliki kesamaan, yaitu sama-sama berhubungan dengan pengelolaan arus barang dan jasa, serta melakukan pengelolaan terhadap pembelian, pergerakan, penyimpanan, pengangkutan, administrasi, dan penyaluran barang. Tapi di luar dari kesamaan tersebut, dua hal ini memiliki perbedaan yang cukup jelas. Yang pertama itu jika dilihat dari kegiatannya. Logistik memiliki kegiatan seperti pergudangan, distribusi barang, transportasi barang, dan pengelolaan pesanan. Sedangkan untuk supply chain memiliki semua kegiatan logistik tersebut ditambah dengan beberapa kegiatan lain seperti pembelian, pengadaan, perencanaan kapasitas produk, perencanaan pasokan, dan perencanaan kebutuhan. Serta yang paling penting dari kegiatan supply chain adalah bagaimana cara untuk menyeimbangkan supply dan demand. Nah, jadi secara keseluruhan perbedaan antara logistik dan supply chain dapat disimpulkan bahwa logistik merupakan bagian dari supply chain. Dan supply chain dipandang sebagai logistik bagian luar perusahaan yang hanya meliputi pelanggan dan supplier.
Selain itu, logistik lebih memfokuskan pada pembuatan rencana untuk aliran produksi dan informasi dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada dasar hukum. Tentunya industri logistik harus memiliki dasar hukum, di mana landasan hukum dari logistik halal adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH, di mana pasal satunya berisikan tentang produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup pengadaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Lalu pada pasal 4 berisikan tentang produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Lalu pada pasal 50 yaitu pengawasan, jaminan produk halal atau JPH dilakukan terhadap lokasi, tempat, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal atau haram. Selanjutnya ada potensi dari industri logistik. Jadi industri logistik di Indonesia ini diperkirakan akan semakin berkembang dari tahun ke tahun. Chairman Supply Chain Indonesia yaitu Setiajadi menyatakan bahwa optimis perkembangan sektor dan bisnis logistik di tahun 2023 berdasarkan tingkat pemulihan dan kinerja yang luar biasa pada triwulan 1 dan 2 di tahun 2022. Nah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada kedua triwulan itu lapangan usaha yang terdekat dengan sektor logistik adalah transportasi dan pergudangan tumbuh berturut-turut sebesar 15,79% dan 21,27%. Pertumbuhan itu paling tinggi dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya. Pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi penduduk, perbaikan infrastruktur, serta investasi asing yang masuk di Indonesia. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi digital dalam industri logistik yang semakin menunjukkan eksistensinya untuk dapat menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat pengguna jasa logistik. Di lain sisi, perhatian industri juga terfokus pada tren halal atau halal lifestyle yang berkembang di Indonesia dan juga sudah masuk ke dalam ranah industri logistik. Halal logistik menarik perhatian masyarakat dan menjadi potensi market tersendiri bagi pelaku industri logistik di Indonesia. Selain potensi, tentunya ada tantangan yang dihadapi oleh logistik halal. Tantangan yang pertama yaitu tidak jauh-jauh dari masalah literasi. Banyak masyarakat, termasuk pelaku logistik halal, lebih berorientasi kepada isi kandungan produk. Padahal proses distribusi produk mulai dari pengiriman bahan mentah kepada pabrikan hingga disalurkan kepada konsumen akhir kerap dianggap bukan sebagai bagian yang inheren dengan produk halal. Tantangan yang kedua yaitu praktik industri halal di Indonesia saat ini masih berkutat pada sertifikasi halal produk dan belum pada pergerakan atau perpindahan produk. Lalu yang ketiga ada kurangnya regulasi dari pemerintah yang dapat menjadi landasan bagi sektor logistik berperan lebih besar dalam rantai pasokan produk halal. Payung hukum bagi logistik halal masih mengandalkan Undang-Undang JPH yang juga belum diturunkan menjadi peraturan pemerintah. Tantangan berikutnya yaitu pengembangan produk halal di Indonesia yang belum dilakukan dalam sistem rantai pasokan secara menyeluruh, mulai dari pengadaan bahan baku, pengepakan, pergudangan, transportasi, dan distribusi. Selanjutnya, belum terintegrasinya proses pengawasan sertifikasi produk halal antara MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH sebagai penerbit sertifikasi produk halal dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan. Lalu masih sedikitnya penyedia jasa logistik halal yang memberikan layanan logistik halal dengan standarisasi dan tersertifikasi.
Berikutnya, terdapat implementasi kebijakan halal logistik di perusahaan penyedia jasa logistik sertifikat. Jadi, halal adalah dokumen yang menyatakan kehalalan suatu produk yang telah menjadi proses pemeriksaan kehalalan oleh lembaga yang berwenang atau LPPOM MUI. Sertifikat Sistem Jaminan Halal atau SJH adalah sistem yang menghubungkan dan mengintegrasikan konsep-konsep syariat Islam khususnya terkait dengan halal haram, etika usaha dan manajemen, prosedur, serta mekanisme mulai dari perencanaan, implementasi, serta evaluasinya pada suatu rangkaian produksi atau olahan bahan, sampai dengan penanganannya terjamin kehalalannya untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Kegiatan halal logistik pada perusahaan pengguna jasa logistik mengikuti 11 kriteria sistem jaminan halal, yaitu yang pertama terdapat kebijakan halal, yang kedua tim manajemen halal, yang ketiga pelatihan dan edukasi, yang keempat terkait bahan, yang kelima terkait produk, yang keenam ada fasilitas gudang, yang ketujuh ada prosedur aktivitas kritis, yang kedelapan ada traceability, yang kesembilan penanganan produk terkena najis, yang kesepuluh ada audit internal, dan yang ke-11 ada manajemen review. 11 kriteria tersebut harus terpenuhi atau harus sesuai agar mendapat sertifikasi untuk logistik halal. Sekian yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua dan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.